Anjir, nih si tim kreatif baru ngirim foto sama ini di foto ini aja. Gue males main bahas. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Ada seperti biasa kita bertiga, ada Bro Willy, ada Jocelyn, dan juga ada gue Bo. Dan kita masih melanjutkan konten kita yang bertemakan PewDiePie. Bukan PewDiePie, beda lagi. Nah tapi nih, sebenarnya untuk kerangka konten kita kali ini kita masih akan ngebahas tentang teori-teori ataupun dari berita-berita yang sudah beredar di media sosial manapun, ya kan? Dan kita memang tadinya ingin berencana untuk ATI mungkin ke rumahnya dari PDD ini gitu kan. Nah tapi tiba-tiba Bro Will mengalami sesuatu nih. Silakan ceritain Bro Will. Pokoknya rumahnya PDD yang putih ini, gila voice mereka annoying banget sih voice mereka nih. Mereka bahkan udah ngasih tahu masuknya lewat sini ya gitu. Jadi lu udah diundang di sana? Iya, technically waktu kita break tadi, sebenarnya kan gue nggak ada kepikiran sedikit pun iblis-iblisan loh. Karena gue pikir iblis yang bertarung sama gue mengenai PDD di part 1, that's it, that's the only iblis. Terus pas tim kreatif bilang, yuk kita ATI rumahnya yuk, mengorek apa kayak gitu kan. Gue cuma iseng, baru nge-scan gini, peng, langsung minimal ada 5 minimal iblis tier 1 nungguin gue. Tier 1? Tier 1, 5. Dan mereka dengan nungguin gak tahu di mana ya, tapi kayak bukan ngajak konflik. Sini, come here. Kayak penasaran banget sama gue dan pengen ngobrol gitu loh. Terus kita break kan. Terus gue bilang gue makan dulu deh. Pas di dapur itu tiba-tiba ada yang bilang, di sini gue kenceng banget, kamu harus makan dulu karena kamu pasti akan pakai tenaga untuk berinteraksi dengan kami. Minimal 5 tier 1. Sekali lagi 5. Tapi iblis yang berkonfrontasi sama lu tadi konfrontasi. Iya, konfrontasi. Ya, biar lu agak slow aja sebenarnya sengaja. Thank you, Bo. Alah, say lu, Bo. Nah, terus itu gimana tuh Bro Will? Dia di tier berapa? Oh, yang berantem sama gua itu kayaknya tier 2. Ini bosnya lagi. Anjrit. Jadi ada politik di dalamnya nanti tuh ya. Maksudnya gua nggak tahu kenapa ada mereka di rumahnya PDD ini. Taunya tier 3, 2, 1 tuh dari intimidasi energinya. Tier 1 tuh lu belum ngeliat aja udah mereka tuh bukan cari masalah, bukan yang nyerang, tapi mereka diem aja, anjir, ini tier 1 gitu ya Jess ya. Kamu kerasa gak sih presensi mereka? Kerasa. Minimal 5 ini. Minimal. Mungkin lebih. Gue jadi bingung loh. Kok gue gak mau ngurusin iblis kok malah ditungguin gitu. Padahal kita mau ngorek memori doang tadi ya. Iya. Dan mereka agak distracting sih. Sebenarnya aku ngerasa mereka nggak cuma kerja di PDD doang sih, Kak Will. Oh Kayaknya mereka tidak betul. lah. Mereka juga kerja ke tamu-tamu yang datang ke rumahnya PDD. Yang benar. Ini gue belum full ATI.
terserah katanya gitu. Terserah Apa? kata. Terserah mau apa? ngomong atau enggak gitu. Udah enggak. Yang mana? Enggak, ada beberapa nama tapi jangan deh karena itu framing. Oh ya udah jangan. Masuknya lewat sini Buset. sampai dikasih tahu. Ya, di situ. Tapi Kawil yakin nggak ini bukan jebakan? How do I know? Terus dia gini, nengok ke kiri kanan ya, ke tier satunya. Kita mau ngasih tahu apa ke dia gitu katanya. Ke gua maksudnya. Dia terserah kamu katanya. Kan kamu juga tidak akan tahu ini jebakan atau tidak. Tapi kalau gua analisa energinya, mereka bukan mau nyerang sih. Mereka kepo sama gua, sama Jesslyn. That is because terlalu banyak orang, kata mereka nih, yang nggak sanggup berbicara sama kami. Kamu beda katanya. Agak lain. Tapi tidak ditemukan di Amerika katanya. Lebih banyak di Asia. Oh, untung ada Grim Reaper. Kenapa? Satu tiba-tiba dari kanan ngejaga. Kayak ngawasin doang, mau Mhm. macem-macem gak. Anjir, tier satu kayak gini. Kayak mukanya tuh kayak I haven't done anything gitu. Grim Reaper-nya gak ngapa-ngapain, cuma jaga terus, putih kan. Kira. Gak nyaman sih gue nih. Gue pengennya bahas yang lain dulu, tapi Nah, iya. ini harus diberesin sih. Kalau enggak, gue gak akan bisa ngelihat hal-hal lain. Ya, jadi lu prefer mana? Harus HTI. Ini harus Oke, diberesin. Desek banget soalnya. Jadi kita TI dulu lah ya, langsung ya. Tuh ada yang satu Command course. yang pemimpin ya. Kayaknya kalau ada 5, kayaknya yang kedua nih, bukan yang tengah. He's coming gitu. Bentukannya kayak gimana, bro? Kamu bisa nggak jelasin bentuk? Hati-hati. Jelasin Enggak, bentukannya. aku untuk sekarang belum terkontaminasi ini Kabu. Aku takutnya nanti kalau aku ke sana, aku terkontaminasi ikutan. Terus aku jadinya nggak bisa profiling lagi yang lain. Kamu pilih mana? Karena aku kalau udah ke sana, ini aku pasti akan terkontaminasi dan akan terganggu sama mereka. Will wait, anjing. Kerasa ini aku. Ya. Dia dengan gitu, will wait. Kayak gitu, ekspresinya kayak gitu. Yaudah. Tadi pas gua, tadi yang lucu. Nah gitu dong, tenangin. Jangan terlalu desek lagi. Tadi pas gua ngurusin audio gitu, dia kan terus-terusan giniin gua kan. Iya. Gue bilang kayak stop inviting me bitch, gue bilang gitu kan. Terus mereka bisa bilang orang Indonesia tahu bitch gitu. Lu udah kenalin diri, dia kok tahu lu orang Dia Indonesia? bahasanya batin, pasti the clients ada yang nanya, loh emang Dimon pakai bahasa enggak? Dimon pakai bahasa Oh, iya, batin, iya. tapi ada beberapa istilah Amerikan yang si Dimon, anjir, gue udah mulai dikorek. Satu bilang, he went to United States katanya. Gitu. Lu Jesslyn dulu deh, profiling. Lu bisa, oke, kita bakal ke sana, tapi lu stop dulu energinya, jangan ganggu dulu. Kita bakal ke sana. Boleh? Gitu dia. Dah, Ini udah tier aman ya, satu sih, aman ya iya. sekarang ya. Iya. Oke, Oke. soal bentukannya nanti deh kalau kayak gitu ya, pas TI aja. Oke, kalau gitu kita cobain kerangka dulu. Gue takutnya malah nih, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. ya profiling kita agak terganggu nih. Maksudnya next, karena sebenarnya kan kita mau ngontenin beberapa teori-teori lagi sebenarnya, teori-teori dan ataupun Jujur lagi yang viral. profiling lebih penting sih menurut aku ya. Ya benar, kita mau ke arah Justin Bieber dulu belum dan lain-lain ya nggak sih? Kerasanya tuh Yep. kalau ke mereka tuh nggak terlalu penting kerasanya. Iya sih. Iya, memang mereka lebih kepo ke gua sih. Untuk sementara aku nggak mau touch kamu, tapi Iya nggak usah touch. I'm counting on you dulu ya. Hmm. Kuat sekali soalnya mereka. Oke, kalau kayak gitu, Jesslyn udah siap? Oke, kita untuk masuk ke teori-teori dulu pertama nih. Yang gue pengen bahas sebelum ke Justin Bieber mungkin lebih ke arah bagian pertemanannya mereka. Walaupun tadi sudah dipatahkan ya sama Bro Willy soal pertemanan mereka yang kata yang soal PDD apakah ini terikat dengan satanisme gitu kan, sekte-sekte satanik gitu kan. Walaupun tidak ada lah ya ke arah sana. Karena dia memang tipikalnya susah. Tahu ada, pasti ada ya Bro Willy. Mereka tahu. Maksudnya PDD tahu. Dan mungkin pernah diajak atau apa kita nggak tahu juga, tapi ya intinya dia tidak terikat dengan suatu sekte manapun ya. Nah selanjutnya pertemanannya dia yang nggak usah jauh-jauh, kan ada Beyonce Beyonce dan sang suami Jay-Z ya. Nah kalau dia kan udah beda urusan nih, sampai di beberapa ya kita udah tahu juga lah pasti mereka part of lah ya, karena ada gestur-gestur juga ya, dia melakukan lambang-lambang yang istilahnya tuh Illuminati, satanisme atau apalah gitu kan sebutannya. Nah, menurut kalian nih ada hubungannya nggak sih si P Diddy ini dengan Beyonce sendiri gitu loh, dan juga Jay-Z sendiri? Apakah sebenarnya iblis-iblis yang di rumahnya itu tuh sebenarnya iblis-iblis yang mereka juga kali atau gimana? Gue nggak tahu deh. Atau lo ada dapat memori itu nggak, Jess? Beyonce, Jay-Z. Oke, gimana guys? Yang kalian lihat? Beyonce sama P Diddy ya, kayaknya temenan biasa. Bukan temenan waspada atau apa? Belum kerasa, Kabu. Karena emang ya ada lah teori-teori bahwa memang
ya Beyonce ini kan harus klunuwun dulu lah ya para penerima penghargaan, terutama buat para penyanyi cewek gitu loh. Malah sampai ada yang nggak ada say thanks to atau say something ke Beyonce, itu kayak di hijack gitu lah. Kalau nggak salah kejadiannya kayak Katy Perry ya? Bukan Katy Perry, sorry, siapa? Taylor Swift ya kalau nggak salah ya. Nah kurang lebih kayak gitulah. Ya itu kan lagi teori-teori ataupun ya skema-skema yang lagi rame juga di media sosial nih soal Beyonce juga mungkin ya part of group, tapi mereka cuma teman aja yang kalian lihat ya. Oke, nggak ada waspada si P Diddy-nya terhadap Beyonce sendiri dan juga Jay-Z. Apa karena kekuatannya sama, powernya sama, I don't know. Malah kayak ada unsur percaya gitu, kayak lu udah tau lah borok-boroknya gua gitu. Pastilah ya. Termasuk circle-nya mereka lah. Iya, termasuk circle-nya kayaknya malah. Jadi borok-boroknya udah pada sering tahu gitu lah ya. Oke. Nah pertanyaannya, apakah Beyonce walaupun nggak masuk ke P Diddy-nya ya kan konsepnya, termasuk dia Illuminati or something gak sih? Beyonce-nya? Kalau Beyonce-nya sih kayaknya iya. Kenapa? Kamu ngerasain emang itu kenapa? Kelompoknya. Jadi ada satu waktu di mana Beyonce itu tunduk kepada sesuatu lah gitu Kapu. Suatu apa? Entitas atau suatu kelompok atau suatu organisasi? Iya betul. Orang, bukan entitas. Orang. Tapi dia percaya ada force yang lebih tinggi yang akan membantu dia dalam hal karir, keuangan dan lain-lain. Betul. Duniawi lah. Iya, jadi kalau ditanya antara Beyonce, sabar bitch, orang gue belum ngomong, sorry ya. Gue tuh mau ngomong kayak di antara Beyonce sama P Diddy, kalau yang lebih percaya the higher force itu siapa? Beyonce. Tuh yang sana udah ngomong, ya jelas Beyonce lah gitu. Distracting main banget nih. Jadi tapi sekali lagi, lanjut dulu deh Jaslyn. Udah, aku udah kok. Tapi bukan berarti si Beyonce-nya sendiri masuk ke suatu cult, terus dia kayak, pakai darah gitu. Terus, lu bisa diem gak sih bangsat? Atau mau beresin itu dulu, Kawil? Enggak. Ya bukan berarti dia transaksi darah terus gitu, enggak. Ini yang foto dia di mikrofon itu yang dia begini itu permintaan produser. Bukan karena dia gua represent satanik gitu, enggak. Dia cuma kayak produsernya bilang, "Udah lu kayak gini ikut" gitu, Bo. Berarti bener ya, kayak argumennya dia kan, dia simbol itu sebenarnya cuma simbolnya label ROC aja, bilangnya gitu. Iya, tapi bener kata Jaslyn, memori bahwa Beyonce lebih percaya ada higher force yang quote unquote membantu gitu. Iya. Itu Beyonce lebih percaya dibanding P Diddy. Lu sempet ngeliat dia ritual or something? Lu mulai close konsentrasi dikit gak? Enggak juga. Enggak ya? Soalnya udah ngaruh ke lu nih energinya gue lihat. Apa tadi lu nanya? Dari dianya gimana menurut lu? Ada memori-memori dia melakukan ritual or something? Apa dia patuh aja gitu? Atau cuma ya udah gue ngelakuin atau dia pakai hati? Enggak, cuma ngelakuin aja. Jaslyn ngeliatnya gimana? Ada ritual, tapi ya ngelakuin aja. Misalnya ya, nggak harus darah, tapi misalnya kayak, kita harus minum tequila campur jantung ular misalnya, ya supaya kita selalu sukses jaya gini. Iya, dia percaya. Beyonce kayak whatever lah, udahlah yuk, yang penting gue minum, gitu. Kanpai lagi. Intinya cheers gitu. Oke, tapi dia nggak literally dalam hati percaya bahwa this is the devil gitu, dia nggak percaya gitu. Oke, nah selanjutnya setelah ini ya kan kita bakal ngebahas tentang white party-nya dia nih atau freak off-nya dia ya kan, yang sebenarnya circle-nya udah siapa sih nama-nama artis Hollywood semuanya pernah lah di white party tersebut. Tapi yang freak off-nya itu kan masih dia tuh underground lah ya kan. Kenapa ada ditemukannya 100 baby oil itu? Nah, kalau mau menjawab pertanyaan 100 baby oil itu, menurut lu pada dari scanningan lu dipakai untuk apa? Belum scanning gimana banget sih, tapi gua rasa memang gak jauh-jauh dari kebutuhan seksual sih, gua rasa. Ya, kebutuhan keindahannya dan ke istilahnya bagi mereka lah ya, kepuasan mereka lah ya. Ada sih yang begitu di meja. Karena memang ketika human body covered with shiny liquid gitu ya, it looks more sexy aja. It looks more sexy. Ya. Sama seperti misalnya konsentrasi kita diganggu banget. Konsentrasi gue sih binaragawan tuh atau apa Mr. Olympia itu kan dilulurin itu dulu yang kayak sejenis apa sih yang mengkilap coklat supaya lebih kelihatan lebih kelihatan ototnya, lightingnya lebih reflektif, seksi dan yang lain-lain.
Gitu. Oke, sebenarnya mungkin Pexels tersebut bisa kita dapetin memori saat ATI nanti ya. Mungkin ya lebih detailnya atau apa gue nggak tahu. Karena 100 baby oil itu ditemukan di rumahnya juga kan. Dan ditemukan bunker juga sebenarnya di rumah tersebut. Tapi katanya itu hoax, ya kan? Terduga bunker. Wah, Tapi mereka nolak nih yang masalah party. Kalau gitu ngapain gua ngeladenin lo? Mereka nolak yang ngomong-ngomong masalah party gitu. ya nanti aja paksa. Nah, tapi basically ya, gue akan nanya party ini sebenarnya pas di freak off-nya itu apakah bagian unsur dari ritual juga ya? Gue nggak tahu ya kan? Nanti kita cari tahu. Dan dari nama-nama yang gue bilang tadi, artis papan atas, ada salah satu nama yaitu adalah Justin Bieber juga yang masuk dalam konteks circle-nya P Diddy nih, yang dimana dulunya dia kita tahu ya anak muda yang dengan lagu baby-nya, baby itu sangat viral kemana-mana ya kan, sampai mungkin ungu banget gitu kan anak-anak muda zaman gue dulu gitu kan. Justin Bieber banget. Ungu tuh apa? Justin Bieber, warnanya Justin Bieber. Oh, Warna. gue pikir kenapa bibir lu ungu? Gue pikir itu. Enggak ya. Beda itu Nikita Mirzani sama Padel. Nah, tapi konteksnya gini sih Bro Will, apakah Justin Bieber itu memang hancur ketika memang bergaul dengan P Diddy sendiri nih? Nah, di situ kan ada masa-masanya dia tuh kayak lost di dunia industri juga kan. Di situ ya katanya dia jadi kurus banget. Wah, tato di mana-mana gitu kan. Beda lah, udah nggak rapi banget. Mungkin setelah menikah dengan Hailey juga malah lebih kelihatan dia lebih glowing up lah gitu kan, kelihatan. Apalagi disangkut pautkannya juga sebenarnya sama kayak Eminem juga gitu kan ya. Dia sempat memasukkan kode-kode di salah satu lagunya yang berjudul Yummy ya Jess ya. Yummy. Nah, menurut kalian dulu nih, kita dari ranah Justin Bieber dulu sebelum kita masuk ke ATI. Menurut kamu gimana nih Justin Bieber perjalanannya, apakah benar? Karena dari orang tuanya Justin aja juga pernah bilang gitu kan bahwa Justin ini hancur ketika memang berada di circle-nya P Diddy. Dan secara nggak langsung P Diddy itu tuh juga punya anak lah tanda kutip, yaitu adalah bukan anak sih, sorry ya, anak didik lah, yaitu adalah Asher. Walaupun sebenarnya Asher sendiri juga bagian yang gue yakin diapa-apain juga sama dia, ya nggak sih? Karena Asher sendiri memang dinaik daunkan sama beliau nih, beliau lagi ogah banget gue manggil dia beliau, si P Diddy gitu kan. Karena waktu dulu Asher itu tuh kalau nggak salah di umur 17 apa 18 ya, 17 tahun ya, itu tuh diangkatnya sama atau udah diproduserin sama si P Diddy sendiri gitu. Walaupun Justin sendiri memang istilahnya apa ya, di yang tanggung jawab atau apa ya, mentornya lah ya. Mentornya dulu si Asher ya kalau salah ya. Ya bukan manajer, beda dong. Apa sih jatuhnya tuh? Kalau di awal itu karena dia deket sama Asher kan. Ke Asher gitu. Jadi intinya ada yang langsungnya itu sama Asher lah, bukan sama P Diddy-nya langsung. Tapi P Diddy ngambil waktu-waktu lah, come to my party or 48 jam bersama Justin Bieber, bersama P Diddy kan ada pernah di YouTube-nya kan. Gitu. Nah, gimana menurut kalian? Dapat memori-memori something enggak? Terutama dengan jatuhnya si Justin Bieber sendiri. Justin Bieber ngerasanya malam saat itu, entah saat itunya kapan. Ini yang aku coba korek memori dari Justin Bieber ya. Hidup gue nggak bisa sama lagi. Maybe ini kali ya jalan yang harus ditempuh ketika gue menjadi artis di Hollywood. Maybe begini kali ya caranya gitu. Yaitu dengan dia masuk ke circle-nya P Diddy. Ya walaupun itu dengan dia kan diajak dulu kan sebenarnya kan untuk sampai bisa masuk ke 48 jam. Karena kan kalau dari berita juga sebelumnya manajernya tuh nggak setuju kan. Justin Bieber ke P Diddy bergaul gitu. ke sana. Betul. Tapi ya jadi kayak bad influence gitu sih Kabo. P Diddy-nya itu bener. Diapain aja Jess? Kalau kamu lihat memorinya. Pastinya dikasih minum-minuman, alkohol, oke lah itu udah ada videonya juga kan. Dikasih kayak supaya high, kayak gitu, supaya nge-fly. Terus maaf ya, melakukan. Dipakai Iya. sama P Diddy. Iya. Dia sendiri atau cuma dia sendiri? Kok aku ngelihatnya ada beberapa orang ya Kabo ya. Oke. Di belakangnya P Diddy juga. Dan gitu. dibawa pengaruh obat nggak? Iya. Iya, Orang-orangnya karena pada kayak happy gitu. soalnya Justinnya melakukannya kayak nggak ada perlawanan banget. Kayak nggak terlalu melawan, kayak oh emang ini has something to be done gitu loh. Tapi hati kecilnya Justin tuh Nolak. merasa nolak sebenarnya. Emang begini ya gitu. Kok gini sih gitu. Kok why gitu. Kenapa orang-orang kok nonton gua sih kayak gitu. Jadi banyak ya sebenarnya kalau Iya. kamu lihat. Dia ngelihat tuh. Justin literally ngelihat jajaran-jajaran atas yang nonton dia digituin. Break off. Itu udah masuk ke underground ya, bukan di white party-nya ya. Ya itu underground lah. Break off-nya lah ya di baby oil itu. Terus kayak yang kamu lihat nih dari Justin Bieber sendiri, masa kehancuran itu depresinya dari mana sih Jess?
70% dari PDD. Serius? Bukan karena faktor lain? Tadi aku sempat ngobrol sama Kawil kan di off screen, 70% dari PDD. Kenapa? Karena bad influence-nya itu. Dengan akhirnya udah minum minuman keras, apalagi obat-obatan gitu kan. Dan penyalahgunaan seksual gitu kan, Iya, penyimpangan. Justin pengen keluar dari situ. Ditarik lagi sama PDD. Dan di gaslight juga sama PDD. Oh iya kan ada buktinya. Lu kok udah gak nongkrong lagi? Padahal itu dia waktu masih remaja, belum seancur itu ya. Iya. Belum umur 20-an. 20-an. 20-annya kan dia udah mulai kelihatan tuh badannya. Aku makin kan kurus. ngeliat ada foto ya, Justin diginiin nih, dirangkul kan sama PDD kan. Itu kerasanya gara-gara PDD yang nyengkram atau enggak yang ngejer duluan, makanya bisa ada kayak begitu. Bisa ada foto seperti itu. Anak sekecil itu ya, remaja ya. Mm-mm. Apakah fetishnya ke arah sana ya kalau gitu PDD ya? Iya, kan tadi vision yang aku lihat tadi guys, yang waktu di awal, itu sebenarnya adalah Justin. Dan banyak lainnya. Kamu kalau nggak salah sempat kita lihat, kamu kan belajarin juga dengan tentang konten ini ya. Kamu sempat juga ngecek Kak Bu nih kok Aaron Carter ya? Carter. Namanya Aaron Carter kalau nggak salah Aaron ya. Carter. Itu tuh juga, ini kok menyala ya Kak Bu? Iya. Tuh coba jelasin Jess. Ini kok nyala tapi energinya tuh sama kayak Justin Bieber. Aku kerasanya. Dia Samanya tuh dalam awalnya konteksnya apa Jess? Sorry Jess. awalnya dia menjadi artis yang fine-fine aja, nggak punya rekor merah atau rekor hitam gitu ya. Tapi tiba-tiba setelah kenal sama satu orang ini yaitu PDD, jadi kayak gitu. Dan aku ngerasa yang kencengnya apa? Wah, ini korban. Aaron Carter itu korban. Sama kayak Justin. Dan sayangnya nasibnya Aaron Carter tidak semulus Justin Bieber ya. Ya, Yang bisa wake up again. betul. Justin Bieber untungnya bisa bangkit kembali. Bangkit kembalinya itu Tapi- karena apa, Jess, kalau kamu ngeliat? Setelah dia ketemu Hailey. Seriusan? Oh, kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu? Kamu ngerasain apa? Aku ngerasa waktu curhat apa gimana, Hailey tuh dengerin aja gitu. Dan dia nerima Iya, kondisinya dia dia kali nerima. ya, yang sudah tanda kutip hancur gitu. Curhat sampai subuh, kayak Hailey sama sekali nggak ada mencoba untuk maksa Justin kayak ya kamu harusnya keluar dong apa gimana, nggak kayak gitu, tapi kayak didengerin dulu gitu. Kalem, Hailey tuh kalem ke Justin. Ada Hailey kedua nggak? Boleh dong kenalin. Terus pelan-pelan, ayo yuk, bisa yuk, kayak gitu pelan-pelan. Hailey bukan ngajarin sih, lebih tepatnya ngajak Justin untuk bertumbuh itu secara pelan-pelan. Apalagi Hailey sendiri juga dari keluarga, kalau nggak salah keluarga pendeta ya. Pendeta ya? Iya. Pokoknya Nggak tahu sih. agamanya kuat lah. Setahu aku ya, selintingan. Correct me if I'm wrong. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kayaknya nggak perlu kita. Tapi ini sudah terkonfirm bahwa memang Justin adalah korban dari PDD. Oh iya. Sudah Iya. ya. Itu confirm ya. Karena kan Confirm. selama ini kan cuma kode-kode dan cuma opini-opini netizen aja. Dari yang Yummy itu Nah, sebenarnya, jelasin, Jess. aku kan sempat lihat video MV-nya Yummy ya. Belum korban Justin. Maksudnya? Maksudnya belum jadi korban. Kalau yang benar-benar menjadi korban PDD seharusnya berujung kematian, baik overdosis ataupun gila ataupun depresi ataupun bundir. Iya, Aaron. Soalnya makanya apa? nyala banget. Soalnya mereka Justin bahasa Inggris tapi intinya bukan got awakened by him, istilahnya kayak sadar sendiri. Justin got enlightened by himself katanya. Jadi belum jadi korban katanya. Ya iyalah belum. Tapi Justin merasa dirinya, maksudnya kayak telah menjadi korban di masa mudanya. Makanya ada lagunya Lonely. Uh-uh. Itu liriknya kayak nyeritain. I'm so lonely. Bukan. Beda. Lonely, I'm so lonely. Lu beneran nih? Enggak lah, bukan. Itu lagu Perasaan jadul. gua lagu jadul. Iya, lagu jadul. Yaudah. Nah, balik lagi ke Yami, silakan Jess, ceritakan. Yummy, ketika Justin merilis Yummy, dia tuh ingin orang-orang tahu, ya emang ini tuh sebenarnya painful. Ini tuh hal yang pernah aku lalui. Ini terjadi di Hollywood. Ini terjadi di semua orang yang berusaha untuk menanjak menjadi artis gitu untuk karirnya. Kalian harus tahu ini. Kayak gitu. Itu pesan tersirat banget sih MV Yummy itu. Itu berasa dari segi energi, Berasa Jess? dari segi energi memang Ada Justin tuh linknya? pengen reveal. I Cuma dia see. nggak berani secara terang-terangan. Ya iyalah, Karena dia masih takut. menguasai. Iya. Kali mungkin next time kan kita nggak tahu ya nih. Ini kasus lagi bergulir panas ya kan. Ya mungkin nanti lama-lama one by one pada Iya, pada ngomong speak up. bla-bla. Oke. Bener.
kita masuk ke next kasus ya. Ya, Korban yang bisa sebenarnya dibilang. jujur ya, aku penasaran banget sama Aaron Carter itu. Kerasa aku tuh kayaknya sih bisa connect sih kalau mau. Ini yang Sama Aaron. bundir atau bukan? Bukan. Dia- Jelasin Jess. Dia sebenarnya kalau dari berita ya bukan bundir. Dia awalnya tuh sebenarnya dibilangnya kecelakaan di bak mandinya. Jadi dia ditemuin ada obat-obatan lah gitu. Dan itu bikin dia mungkin overdose atau nggak sadarkan diri, ujung-ujungnya dia tenggelam. Katanya Kalau gitu. nggak sadarkan diri, ada air mungkin lu tadinya gini Iya, masih bisa nopang, Betul. lemes plok. Plok tenggelam Lu nggak gitu. lu nggak bisa bangun Iya. karena pengaruh obatnya dia kan keras-keras semua. Kan? Bener. Ya udah, nggak bisa napas kelar. Iya, dan dia juga udah datang ke beberapa Psikiater. apa psikolog? lo skater. Psikiater atau Aku nggak tahu sih Oh, soal itu ya, tapi tadi kan dari tim kreatif ya. Hmm. Dia juga udah datang ke beberapa TV gitu, acara Oh, TV, oke. dan menceritakan bagaimana tuh dia depresi banget. Oh iya. Dia menceritakan sebenarnya. Istilahnya Depresi. beda banget. Ini Aaron Carter yang zaman dulu, Carter yang dulu sama yang sekarang. Iya. Jauh banget. uh-uh, Iya. Image-nya jauh. iya. Kayak anaknya Will Smith lah tuh. Jaden Untung Smith. Justin Hmm. masih bisa terselamatkan. Oke, lanjut. Itu tadi mungkin lebih ke arah pelencengan atau SE lah ya kita sebutnya lah ya. Nah selanjutnya kita masuk ke yang lu bilang tadi bro ya, yang penghabisan nyawa ya kan, yang termasuk korbannya PDD. Mm-mm. Nah ada teori bahwa salah satu rapper ternama juga yaitu adalah Tupac Shakur ya kan, yang mana dia habis nyawanya di mobil yang sudah dipersiapkan, katanya udah ada teorinya ya, kayak ya intinya sudah ditempelin stiker bahwa jadi itu tuh udah ada Tupac di sana. Itu Biggie apa Tupac? Tupac. Dua-duanya tapi meninggal karena ditembak kan? Iya betul. Iya. Nah menurut kalian nih, dari ya kan udah denger dikit-dikit ya, kita nggak jelasin secara jelas karena pengen ke main course nanti kan. Tupac apakah emang karena orang lain atau karena PDD? Karena dari konsepnya sendiri ya di situ PDD itu lagi emang head to head aja tuh sama Tupac. Si labelnya itu Bad Boys Records sama punyanya Tupac apa? Death Row ya. Death Row Records ya? Death Row Records ya. Yang dimana dulu Tupac namanya wow banget ya. Ya, dia salah satu rapper. Ternama. Sayang banget umurnya meninggalnya waktu 20 berapa kok? 23 apa 2 berapa sih gue lupa? 26 ya? Ya itulah pokoknya lah. Gimana menurut kalian? Apakah betul PDD pelakunya? Ngerasa feel-nya ada nggak? Kayaknya Silakan, iya. Jess. Sama. Iya. Mau Benangnya. Kenapa? Benangnya Kenapa? Coba jelasin. Kita nggak bisa ngelihat jelas apanya. Fokus kita lagi nggak pengen meneliti benarkah PDD yang menyebabkan itu kematian itu kan. Tapi benangnya berasa gitu ya Jess ya. tebel banget Kabel. Bener. Soalnya ada vision. Ini lu pasti kaget. Bocoran dari si iblis-iblis tier 1 itu jauh sebelum membahas Tupac dan Biggie. Si tier-tier itu bilang, that wasn't us. That wasn't us. Jadi langsung gue jump into itu ya. Jump into appetizers. Korban-korban di targetan tier 1 ini bukanlah yang akan dihabisi oleh PDD. Karena apa? Karena ketika PDD menghabisi orang lain, itu ada unsur ego dan free will-nya PDD. Mm-mm. Tapi ketika orang-orang yang lain yang pesta memabukkan diri dan pengen ke situ, itu free will-nya orang yang datang. Betul. Jadi itu yang jadi target iblis tier 1 tuh orang-orang yang datang. Betul. Kalau iblisnya yang membisikkan untuk Menghabisi. PDD menghabisi orang, iblisnya bilang, you know what happens lah katanya, to us katanya. Kami akan dibar, hangus, whatever you call it katanya. Jadi ketika memang PDD yang menghabisi, that wasn't us katanya. Terus lu bakal kaget nih. And we cannot comfort him katanya. Jadi katanya ada memori, bukan katanya, gue ngeliat ada memori, terlepas bener atau salah ya. PDD kayak abis, let's just say nyuruh terus tiba-tiba habis gitu misalnya, Tupac sama PDD. Ada unsur kayak oh my god what have I done, kayak guilty. Kacau nggak? Masih bisa merasa guilty. Terus iblisnya gini, tenang, doesn't work, nggak ngefek. Terus iblisnya ke tier yang lain, ya nggak bisa lah, it's not our job untuk nenangin gitu katanya, it's free will katanya, we cannot comfort orang katanya. Iblis tidak pernah bisa comforting orang. Oke, lanjut ke Tupac Shakur dan juga dari Didi sendiri nih. Nah, menurut kamu benangnya tuh bisa nyala tuh kenapa, Jess? Ada rasa dendam atau rasa apa? Dendam. Jadi Tupac itu bacanya apa sih, Tupac atau Tupac. Tupac? Tupac. Tupac itu ketika meninggal jadi arwah, dia marah banget. Kamu dapat vision itu? Dapat vision itu dia marah banget. Siapa tuh tadi gitu, bangsat, kayak gitu. Dia marah banget. Dan kayak dia tahu sih pelakunya. Bener. Karena Tupac sendiri kalau nggak salah pernah ada rekamannya juga ya bahwa dia emang nggak suka ya sama Didi ya. Memang Tupac ini tipenya kalau dia udah selek
terus itu orang ada berbuat yang nggak bener, bisa bakalan dibongkar sih sama Tupac. Tupac. Dia berani, Tupac itu orangnya berani. Ya sama-sama, sebenarnya sama-sama mafia aja sih. Iya gak sih? Tapi gak tahu juga sih. Tapi balik lagi ke episode kita yang pertama ya, part 1 yang soal ngomongin P Diddy nih. Kan lu udah bilang bahwa di awal ini emang dia nih orangnya tuh semuanya tuh adalah musuh ya gitu kompetitor. Terus juga dia orangnya gak suka yang namanya disaingi bisnis. Dia ada kayak gitu juga gak sih? Dia gak suka tuh nih persaingan bisnis nih. Coba dalam si artian Tupacnya. mau bisnis kayak mau musik Si kayak. Tupacnya atau siapa? Ada juga kayak dia tapi bagi dia itu kompetitor dan competition itu normal bagi Tupac. Iya. Tapi Dia kesel bagi juga Diddy, ketika misalnya anjir saingan gua kok misalnya nilai penjualannya begini, rival gua gini, tapi kayak Ya udahlah gitu. let's make a better record gitu atau pokoknya let's do better gitu kan. Masih kayak gitu. Nah tapi kalau Diddy sendiri beda kan? Beda. Nah, Kalau Diddy beda. Dia memang ini kayaknya bahaya nih di masa depan nih. Iya. Ya kan? Habisin aja. Ada rasa kayak gitu gak kalau di Diddy? ada. Kepada Tupac? Apalagi Lebih Tupac tepatnya impulsif. Siapa? P Diddy. Sih. Bukan masalah ini bahaya nih di masa depan, impulsif. Gue gak suka sama tuh orang, ya udahlah dar. Iya. dia Kira-kira kemakan sama begitu. egonya sendiri sih Kemakan sama sebenarnya. egonya. Sih. We told you it wasn't us katanya. Sebenarnya Gitu. Didi ini sempat mikir, Kabo. Jadi aku ngelihat ada satu ruangannya Didi, dia duduk di kursinya gitu sendiri. Gimana ya caranya nyingkirin nih orang ya gitu. Udahlah, gue biar orang aja gitu. Dia sebenarnya sempat mikirin dulu awalnya. Dan Dwayne Keith D ini kayaknya ngomong jujur sih, Kabo. Mungkin aja ya. Ini Dwayne Keith D itu siapa, Jess? Keith D ini kan sebenarnya Ya, pelaku, eksekutor. kan, eksekutornya dari Tupac kan. Dia ngomong jujur. Oh, karena dia memberikan sebuah Uang. testimoni Ya. adalah, silakan Jess. Apa testimoninya? Ya itu, memberikan kata Oh, iya. apa? Pengakuan bahwa uang $1 juta ya dibayar oleh Didi untuk menghabisi Tupac. Tapi karena tidak ada bukti dan lain-lain, dia tetap bersalah kan? Betul. Jadi Atau Diddy-nya bisa tetap- jadi ya, ini jangan nih, bisa jadi aja gitu kan karena duit mau terbalikin fakta lagi. Iya. Ya, who knows. Iya. Oke, so kalau kayak gitu kita masuk ke sebenarnya ada teori-teori selanjutnya lah ya, kayak Michael Jackson atau apa, tapi kayaknya terlalu panjang. Michael Jackson kayaknya udah pernah kita bahas juga ya, guys Iya, ya. pernah. Kayaknya nggak ada sangkut pautnya kan sama Didi, kali cuma just friend doang atau apa? Enggak. Yang penting jiwanya udah tenang sih Michael Jackson. Oke. Dan ya banyak lah tentang kayak ada Agnes Mo juga ya kan, yang teori lagi banyak banget di mana-mana gitu. Ya, intinya Eminem. Nah, Eminem sekarang. Eminem seru nih. Eminem gimana sih sama si Didi? Kan kayaknya di setiap liriknya ada aja di setiap tahunnya gitu kan. Apalagi yang terbarunya juga itu kayaknya menuju ke Didi banget. Satu kata sih kalau Eminem mikirin Didi. Apaan? Kalau ke Indonesiain gitu ya. Heeh. Bangke lu. Kenapa? Apa saking nggak sukanya apa gimana? Tapi kok kenapa nggak pernah diincar tuh Eminem? Pernah. Oh, mungkin. Eminem, gue baru kelihatan. Silakan Kak Will. Ternyata Eminem orangnya orang bener ya. Gak bisa dibilang orang geblek loh. Coba, tim kreatif Eminem ada kasus gak? Pernah. Jadi di balik Eminem kan tatoan. Gini loh, gue waktu masih kecil ngelihat musik rock, hip hop. Eminem tuh metal atau apa sih? Hip hop kan? rap. Ya, gue terpengaruh doktrin para guru atau itu musik-musik yang nggak bener, tuh musik-musik kegelapan lah. Musik yang bener tuh musik rohani. Gue malu beda banget ya. Gue waktu kecil dengerinnya Eminem. Ya gue juga Limp Bizkit. dengerin. Limp Bizkit gue dengerin. Linkin Park, iya. Limp Bizkit, Rolling, gue denger. Iya. Eminem juga gue dengerin, tapi dengan penampilan dia yang bertato gitu. Dia bertato nggak? Tato kan. Terus yang ya pokoknya secara gue bad boy. Jadi kesannya kayak gue waktu anak muda tuh didoktrinnya kayak Eminem not a good guy. Musiknya gitu jauhi gitu. Itu kan setan gitu. Whatever lah. Tapi Begitu gue ngeliat gambar ini Eminem orang bener. Nah kalau Jaslyn bilang bangke lu ke si P Diddy, bukan karena P Diddy bikin kasus ke Eminem, tapi P Diddy ngeliat ini orang nggak bener ya. Ya, betul. What the fuck is this guy doing Bener. gitu loh. Kayak misalnya anak kecil lah, dugaan seks dan yang lain-lain. Cuy, lu nggak bener Ini gitu. lu nggak bener nih. This guy is an asshole gitu loh kata Eminem. Iya. Eminem benci bukan karena P Diddy berbuat sesuatu, karena Eminem benci Kelakuannya. karena P Diddy orang nggak bener. Tapi pernah diajakin. Nggak tahu juga. Nggak tahu, gue nggak. Terus di scan lagi aja nanti deh. Kaget gue. Iya, Gue udah lama nggak lihat Eminem. Begitu gue ngeliat Eminem lagi, mematahkan semua. Ya, dia tuh doktrin idealis masa banget kecil sih. gua. Eminem tuh idealis banget, dan makanya gue ngefans sama Eminem tuh gitu. Keren Eminem. I love you Eminem. I'm sorry mama.
Nah, selanjutnya gue nggak tahu liriknya. Iya. Nih Eminem. Itu yang dulu-dulunya yang Oh, intronya dung 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 dung. Iya, gue ingat. asik lah. Walaupun isi lagunya ngedistract semua ya, Michael Jackson semuanya di diss ya kan sama dia kan. Ya dia emang kasusnya cuma gitu doang. Iya, kasusnya tuh cuma distract Liriknya doang. kontroversial gitu. Gitu. Terakhir kalau nggak salah artis yang terkenal yang di diss apa siapa? Tuh dia Billie Eilish ya? antingan ya kan, rambut dicat macem-macem. Bener-bener gue masa kecil didoktrin kayak ini nggak bener nih orang kayak gini nih gitu kesannya. Ternyata Nih kalau mau dengerin Beyonce aja ternyata Beyonce malah yang bener gak bener. Pelajarannya adalah don't judge the book by its cover. Ya betul. Oke, lanjut kita masuk ke sebenarnya udah agak habis tapi ya udahlah itu yang paling pentingnya yang lagi viral. Kita masuk ke main course-nya nih. Kita ingin mengetahui apa yang ada di dalam sebenarnya di mention-nya dari PDD sendiri. Nah, gimana Bro Will? Are you ready? Yes, ready? So let's go. Kita akan masuk ke ATI, kita akan coba menguak mungkin informasi dari iblis-iblis yang di sana. Kita nggak tahu apa yang mereka tuju, apa yang mereka mau, dan mungkin ada informasi tentang PDD-nya sendiri. Dan semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan ATI kita kali ini. So let's go, kita masuk ke segmen selanjutnya. Astral Traveling Investigation to mention PDD. Let's go. Oke semuanya, sebelum kita mulai perjalanan ATI, as always, semoga kita doa dulu deh. Siapa yang memimpin biar the clients juga aman, yang nonton kita pun juga aman. Boleh kamu nggak supaya mereka nggak tahu aku mau ngapain? Like they will never know what I'm about to do next. Oke. Ya udah. Silakan. Ini kita lagi mau kemana? Rumahnya PDD. Iya. Soalnya gini loh Jess. Tadi mereka tier 1 itu berlima semangat. Yang paling kiri itu agak nyerang aku dikit. Terus yang kedua itu yang ngundang. Sisanya yang 3 gak jelas. Nah yang ke satu bilang istilahnya, "Boss, are you sure this is a good idea?" gitu. Ngundang cowok itu. Mulai galau yang pertama. Yang kedua juga masih mikir. Karena tadi mereka berbuat sesuatu. Ngumpuk-ngumpuk pikiran gue dan terlalu ngelewatin batas. Oke, tapi mereka galau, gue juga galau. Kayak tadinya mereka semangat banget. Tiba-tiba jadi Well, cute. here goes nothing. Yuk. Silakan. Oke, yuk kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya Tuhan, tolong lindungilah kami dan di klien semuanya yang menonton video ini, serta dengan inner circle yang menonton kami secara live. Tolong lindungilah kami semua ya Tuhan dari gangguan iblis-iblis yang berusaha untuk memprovokator atau mengganggu kami. Setelah ini kami akan ATI ke dalam rumahnya PDD. Tolong berkatilah kami dan sertai kami ya Tuhan. Dan lindungilah kami. Amin. Oke. Now. 1, 2, kita di sini nih, di hijau, di hijau ini. 1, 2, 3. Mereka di taman kebuka, bener nggak Jess? Aduh, Mereka bener-bener berlima di taman terbuka, atau aku salah? Kawil, aku pas masuk ke sini kepalaku makin denyut, makin sakit. You okay? Not really. Soalnya aku dari sebelum ngonten emang kepalaku udah sakit sebelah. Pulang. Let me by myself. Pulang Jess. Nyut-nyutan gitu Dah, kepalanya. buka open your eyes, biar aku yang sama mereka. Oke. Kamu bisa lihat nggak samar-samar mereka di taman? Lu tahu Sauron nggak, Bow? Tahu. Musuhnya Lord of the Ring. Oh iya. Seakan-akan mereka kayak 5 di depan gua nih. Tinggi-tinggi amat ya. Oke, Jess, kamu bisa help aku dari jarak jauh? Bisa. Bener nggak validasi bahwa mereka di taman? I think ya, di outdoor, deket Iya. sama tembok putih kan. Betul. Jadi ini kita berdiskusi di rumput, istilahnya di taman rumput gitu loh, Bow. So, kenapa kalian ngundang aku? Enggak, dia nggak bisa ikut. Dia maunya kamu ikut juga. Nggak mau. Kepalaku lagi sakit. Kepala dia lagi sakit gitu. Terus mereka bilang, tapi perempuan itu mampu. Iya, tapi lagi sakit. Ini yang paling Apa kiri. aku mau coba ke sana? Jangan. Let me. Soalnya aku udah ngelewatin fase-fase tadi sesak nafas sampai dipaksa mereka, sekarang udah balik. Ketika gue udah balik, Bo, biasanya disitulah kubu kanan bekerja dengan 100% maksimum. Ini aku sambil ngeliat di rumahnya kiri PDD. ada GR, damn right. Oke. Ibaratnya dia di kanan gue. Ini nggak saling nyerang sih. I ask you guys one more time. Kenapa kalian ngundang? No, jangan mundur. Kenapa kalian ngundang gua tadi? Ini mulai main kucing-kucingan kartu-kartuan nih. Mereka bilang, because you need to know something. Apa? PDD nggak sendiri. Terus, wah, anjir, gua ngeliat lagi. Siapa? Wanita itu siapa?
Betul Kawil. Wanita yang kayak agak pendek tapi pakai kerudung. Ah, ini baru satanik nih. Yang terus-terusan ngorbanin janinnya itu siapa? Mereka ketawa. Wah anjing, main kartu-kartuan nih. Jadi gini Bo, gue jelasin ya. PDD nggak sendiri. Jauh di balik sini, nggak tahu di sekte mana. Gini Bo, di balik setiap perkumpulan selalu ada satu orang yang mungkin ngerti supernatural, betul nggak? Nah ini ada gue ngeliat ada cewek. I think ini agak pendek Jess. Jadi kayak dia pakai kerudung. Dia yang kayaknya terhubung sama kalian. Kerudung apa tudung? Beda bro. Kerudungnya kerudung satanik gitu loh, yang kayak Oh, di film-film Hollywood. Tudung. Cape itu tudung. Oh maaf, tudung. Bisa nggak suruh yang kiri, nggak usah nyerang gua. Terjadilah kehendak Tuhan pada Gone. Masih mau terus? Tinggal berempat sekarang Jess. Iya, itu Zeus. Jadi gini Bo, ada cewek yang kayaknya nggak tahu hubungannya apa sama PDD. Kayaknya dia yang ngurusin gituan, ritual dan yang lain-lain. Dan gue ngelihat si cewek ini siapa? Dia tuh siapanya? Gue nggak dikasih tahu nih. Pokoknya it has to do dengan amplifying energi kami katanya, untuk bekerja ke PDD katanya. Iya, cewek ini ada hubungannya nggak dengan semoga gue salah. Her daughter, nggak mungkin. His daughter, nggak mungkin. Emang ada daughternya berapa banyak? Ada 3. Ada 4. Ada yang Sebenarnya 4 tapi yang satu kan bayi. Oh iya betul. ada yang nggak terlalu tinggi nggak? Coba boleh tim kreatif. Remaja atau apa nih bro lu lihat? Nggak jelas. Tapi minimal 160 165 kayak gue. Nggak jelas gue ngeliat. Iya. Kalau yang udah remaja lah ya, ada Delilah and JC Combs, kembar. Ada satu lagi Change Combs. Ntar gue buka. Ini ya rambutnya lurus dan segini rambutnya. Semuanya sih ikal ya, karena kan black. Makanya harusnya black kan? Siapa Siapa sih maksud lo? Yang agak lurus sih cuma Change doang ya, Change Combs ya. Anaknya dari Sarah Chapman. Ada kemungkinan dia punya anak nggak masuk internet Jadi nggak ya? Anak yang lain kali, Soalnya ini rambutnya lurus gue lihat. yang undercover. Maybe loh. Dan kulitnya juga nggak hitam loh, apa campuran ya sama bule ya? Rambutnya tapi hitam ke coklat-coklatan. Kamu bisa lihat nggak Jess? Enggak, soalnya aku di studio Kawil. Atau mau aku join ke sono? Kuat nggak? I don't know. Yang kiri udah aku hangusin sih. Yuk, siap. Anytime Jess. Aku udah join. Tinggal berempat nggak? Kok mereka kayaknya agak ketar-ketir ya? Ya karena yang satu udah angus dengan udah kayak pisang kesambar petir. Gue masih terus-terusan ngerasa itu dokter loh, Bo. Tapi mungkin nggak di internet ya. Atau mungkin yang diangkat anak gitu sama Mungkin. dia gitu. Si dokter ini Ada namanya Eva Baroni Combs. gua nggak bisa. Ya terus. Dia rambutnya agak kecoklatan sih. Tapi lurus atau ikal. Tapi dia lebih cenderung ke white daripada black rasnya. Kan gue nggak bilang kulitnya hitam tadi. Iya kan? Tapi anyway, mendingan gak usah dicari tahu deh. Cuma ini terus-terusan bilang dokter terus sih. Dan mereka nggak bohong kayaknya. Anyway, si dokter ini sayang sama Didi dan pengen jaya terus. Wait, maksud kalian dia jadi jaya nggak mau jawab gitu? Wah ini alot nih, ini main. Gue udah lama nggak beginian sama iblis, males gue. Iya, mereka tentu nggak bisa jawab lah. Orang sebenarnya PDD juga dari suratannya sana emang kerasanya dia bakalan jadi orang besar sih. Tapi yang gila si cewek ini, siapapun itu ya, bilang aja si cewek ini, Bo, gue ngelihat dia kayaknya emang ngerti sesuatu. Berkali-kali mungkin dia janin itu dikorbanin, masih dalam perut. Entah dia mungkin sengaja dibuahi terus I don't know gitu. Gue nggak ngerti deh. Gue gak nyaman banget sih nih konten kayak gini nih. Tapi bukan PDD pelakunya gitu kan? Bukan maksudnya. PDD pelakunya. Maksudnya Ibaratnya yang another- jago supranaturalnya bukan PDD. Oke, cari keterangan aja ya, Bo ya. Gue males dealing sama iblis ini nih. Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Oke, jadi intinya gini. Iblis-iblis ini, Bo, mereka ini lah yang memperkuat sinyal ketika lagi party. Itu Jadi betul. misalnya gini, Bo, ketika lu lagi di time zone atau yang kayak gitu-gitulah, tempat bermain gitu, kadang kita sering impulsif, betul nggak? Atau di tempat gambling gitu kan. Ya memang kalau menurut psikologi dijelasinnya impulsif tuh gara-gara sikap kita yang pengen menang terus lah, atau pengen main terus lah, sehingga nambah tiket terus, nambah koin gitu kan. Itu kan lu nggak sadar kan, Bo kan. Tapi di beberapa tempat
itu ada energi mereka. Nah mereka inilah yang bekerja ketika lagi party gitu. Orang yang misalnya udah bisa mikir yang remnya bagus banget mengenai gue nggak mau minum, tiba-tiba kayak segelas aja, 2 gelas, see you're alright, another glass gitu. Itu mereka lah yang memperkuat sinyal kekacauan ketika lagi party. Pantesan, tadi di awal-awal aku ngeradarnya iblis-iblis ini juga bekerja ke orang-orang yang datang sebagai tamunya Didi. Terus tadi yang sebenarnya mereka udah ngasih tahu pas tadi gua nggak tutup mata. Target kan dibilang Justin Bieber bukan Justin Bieber belum jadi korban kan. Definisi mereka korban itu adalah yang udah kena pengaruh sini, ujung-ujungnya jadi kalau nggak bundir, overdosis. Terus mereka bilang itu kan kesalahan mereka sendiri. Otherwise kita bisa ngapain katanya. Maksudnya apa perbuatan apa yang kami bisa lakukan yang bukan salah kami, namun karena kehendak manusia sendiri dan karena ketololan manusia yang kena efeknya. Kami bersalah cuci tangan. Di mana lagi kami bisa masuk kalau bukan di konteks kayak gini katanya. Jadi ketika human yang nurutin kayak segelas lagi deh, yuk lu diajakin gitu, lu kan bisa nolak. Enggak apa-apa, lu mau terkenal caranya begini. Itu salah humannya, Bong. Mereka cuma bisikin gitu loh. Mereka pantesan tadi gue doa kok mereka kayak gak bisa ditindak gitu. Mereka bisikin doang, betul. Mereka bisikin doang. Tapi ini tier 1 sih. Membangkitkan rasa impulsif seseorang. Yes. Dan gue yakin iblis kayak mereka gini banyak di mana-mana di konteks apapun. Gambling, permainan, arcade game dan yang lain-lain. Dan tier 1 ini masuknya ke orang-orang besar dong ya, yang punya pengaruh. Mereka lebih maunya kerjanya di orang-orang besar. Aku nggak ngelihat para pelayannya digangguin sih, enggak. Lebih ke orang-orang besarnya. Karena mereka punya power of influence-nya itu loh, Jess. Maksudnya orang-orang artis-artis besar itu ya. Betul, yang jadi tamunya. Aku masih curiga sama cewek tadi loh. Kamu juga lihat ya, Jess? Mau lihat serem gak? loh itu. Lu mau buka mata dulu nggak? Lihat. Buka deh, buka ya. Ini. Mirip. Emang pendek. Kalau lihat lah, ini dia udah diri gini pendek kan, tandanya yang lainnya tinggi. Coba biodatanya deh cari. Oke, cari biodatanya gue. Yuk, lagi. Gue minta bentukan dari tier 1-nya ya. Ya, kamu yang description, kamu yang high definition. Masuk ya. Yuk. Ada yang gendut, Kabu. Yang paling tengah itu gendut. Yang bosnya? Yang tengah itu apa bosnya? Enggak tahu. Yang paling kiri. Jadi yang tadinya kan berlima. Yang kedua dari kiri itu bosnya, Bo. Yang paling tengah itu ya gendut yang gitu gendut, ya. Terus yang sisanya lebih kurus, yang kiri memang agak bulky. Humanoid berkelas gitu kah? Apa? Iya, lebih berkelas sih memang. Bukan yang telanjang gitu. Mereka pakai something atau apa berkelasnya? Sebenarnya telanjang sih, Kabu. Iya kan biasanya gitu kan Diman ya. Kerasa auranya tuh tier 1 gitu. Makin tinggi kan makin keren biasanya. Warnanya hitam, solid black. Semuanya hitam. Hitam semua. Ini jenis-jenis iblis apa, Jess, kalau kamu tahu, Jess? Keserakahan, ketamakan. Oh, Terutama yang gendut tuh. Aduh. itu las kali ya, las atau enggak grit atau enggak? Grit. Percuma Kayaknya sih gendut. ditindak akan datang yang lain sih. Betul. Percuma sih. Ya, Nggak perlu ditindak, perlu. biarin aja. Biarin aja. Kecuali udah ganggu kita. Ini juga mereka tahu cara mainnya, Kabu. Nah, Mereka nggak boleh nyerang dulu, karena Iya, kalau iya. kita doakan mereka langsung. ya itu Kayak satunya tadi kan yang satu. Heeh. Makanya mereka udah cuman kayak gencatan senjata aja dari tadi. Aku sama mereka lihat-lihatan, Iya. mereka juga Yang tadinya Ngeliat kita. antusias pengen banget ngundang gua, sekarang dieman. betul. Soalnya mereka emang kepo sama gua sama Jesslyn. Nah kan udah diundang nih, mereka nggak nanya-nanya. Coba Nggak. itu. Cuman maksudnya kalian bisa kesini nggak gitu, kayak mereka Oh, pengen nantang ikut, doang gitu ya? nantang. Ya ini kan kami udah di sini. Diem loh mereka. Kayaknya mereka tahu kayak mereka tanpa bermaksud apapun ya. Mereka salah ngundang dan salah timing deh ini kayaknya. Salah ngomong dikit kelar. Kayak temennya satu kali. Info tentang Ava ya. Ava itu diketahui bahwa dia lahir sekitar tahun 2007 dan untuk tahun ini berarti sekitar 16 tahun. Terus dia diperkenalkan ke publik itu sekitar tahun 2020 oleh P. Diddy melalui Instagram Live. Bahwa di situ referring bahwa dia itu seorang anak adopted. Adapted. Ya. Nah, tapi menurut publik atau reports dari berita-berita bahwa adopsinya si Ava ini kayaknya nggak legal deh. Soalnya kayak nggak ada report. Ya gua agak kecewa nih main course, tapi lu sekarang diem-dieman nih iblis.
Gimana, Bo? Tarik aja memorinya dia lah. Tupac itu. Kayaknya gue yakin Tupac pernah ketemu lah P Diddy di rumah Pernah. ini. Mungkin nggak tahu kapan. Itu tuh orang-orang yang nggak jadi korban semua katanya. Maksudnya bukan korban penembakan ya, korban yang gue bilang tadi, yang bundir, overdosis, apalagi depresi kayak gitu-gitu. Sebenarnya korban mereka nih nggak banyak, Bo, kasihan mereka nih. Jadi kayak mereka tuh bekerja, tapi misalnya dari menjaring 100 orang yang ikut datang party, paling yang beneran berakhir OD, overdosis dan yang lain-lain tuh cuma 5. Nggak banyak sebenarnya korban mereka. Tapi kan udah ketergantungan, Bo. Alkohol lah dan yang lain-lain. Kami akan terus bekerja selama masih ada manusia yang ingin memenuhi kerakusannya dan keserakahannya. Dan ingin menaikkan namanya. Yes. Jadi poin main course-nya adalah baby oil-nya dipakai buat apa, Bro? Dapat nggak memori itu? Kamu baby oil mulu. Coba. Gue coba ngeliat ke tempat lain ya. Nah, apakah betul ada bunker? Wih. Anjir, nih kayaknya pas party pernah kebakaran mini deh. Goblok. Mungkin salah atau gimana kali ya, kayak ada kebakaran api, mini ya, terus kena alkohol ya kan. Iya. Jadi makin gede. Kenapa mereka diem aja sih? Aku jadi kesel. Tadi ngundang-ngundang, sekarang ya udahlah. Mau balik aja. Belum nyari itu dulu. Kamu nyari itu, Jess? Nyari apa? Apa ya? Baby oil. Terowongan. Walaupun ya seharusnya sih FBI belum ini ya. Kok gue nggak ngerasa baby oil itu dipakai segitu banyaknya ya? Memang. Kayaknya itu kan stok doang deh. Ngestok doang Iya, tuh. gue nggak ngelihat di mana-mana di memori baby oil tuh nggak ada, Bo. Nggak kerasa. Bahkan ada rasa, udahlah malas lah, langsung aja lah, aktivitas seksual gitu. Nggak berasa banyak memorinya. Baby oil yang banyak banget alkohol. Alkohol, iya. Tapi drugs itu jarang di luar. Karena kalau di luar itu bisa ketahuan publik. Jadi kayaknya mereka nah, lu nanya bunker kan, gue nggak jelas ada bunker gimana. Tapi ada ruangan-ruangan yang kerasanya kayak di bawah itu lebih untuk private, untuk aktivitas Private party seksual lah gitu. private kek, atau ngedrugs bareng rame-rame kek, yang bangsa 3 orang, Ada 5 ruangan orang. khususnya sih. Ya, kayaknya ada itu. Tuh iblis kayak udah nggak harga diri. Kita ngapain di sini gitu katanya. Ya nggak tahu lo yang Tapi ngundang gue mereka tadi. juga nggak ngasih tahu kita Iya. info lagi sih. Nggak, udah kita gali sendiri aja udah. Mabok Sorry, banyak. Ya. ada yang lagi, maaf ya, menstruasi. Tetap dihajar. Iya. Terus Apa kayak, sama jenis sudah wajar ya di sana ya. oh itu udah wajar. Nggak, maksudnya terus ceweknya kayak happy banget gitu. Ya tambahin pengaruh obat. Gue bener-bener nggak bisa ngelihat adanya ritual atau aktivitas satanik sih di rumah ini. Ini Nggak emang bisa. pure Lebih ke murni seksual. party banget, duniawi Dunia banget. ya, duniawi banget. Iya. Nah, di sana ditemukan senjata, Bro Will. Senjatanya itu memang waktu di berita ya, memang ditemukan banyak senjata ilegal. Tapi senjata itu sebenarnya digunakan untuk apa sama PDD? Kok aku dapat abstraknya senjata itu digunakan untuk kayak meres atau kayak nakut-nakutin kayak gitu ya, Kak Bu? Lebih ke arah situ. Oke. Betul. Lu kalau nggak mau itu, nanti gua iniin lu, Iya. gua habisin. Iya, kayak gitu. Bodyguardnya udah megang senjata. Situ ada semua. kolam renang nggak sih? Pasti ada lah. Nggak, lebih ke PDD gituin orang, Kak Bu. Oke. Jadi dia, lu kalau ini lu macem-macem, nih gua punya senjata kayak gitu. Walaupun senjata Nggak legal pernah, aja Cuma ya. buat Iya. gertakan-gertakan gitu. Ini mungkin gue salah ya, tapi ini kocak sih. Nggak pernah terjadi gue nggak lihat memori kayak penembakan di rumah itu, nggak. Tapi sumpah, lu tau nggak itu senjata dipakainya di mana? Ditambahin ke kolam renang, cuy, anjir. Buat apa sih? Buat kayak fun doang atau gimana? Ya ketimbang nggak kepake ya kan? Iya, ada unsur kayak gitu. Iya. Ketimbang nggak kepake, udah kita tembakin ke kolam renang gitu. Ya kan dia mau ngetes juga. Tapi kayak nah ini memori nih. Kalau yang drunk nggak boleh. Jadi kayak drunk, no, fuck no, get off, fuck off Drunk katanya. tuh maksudnya? Oh Drunk, drunk. yang mabok. Kalau mabok nggak boleh megang senjata katanya. Kayak ada rulesnya gitu loh. Iya, ke kolam renang terus kayak ketawa-ketawa gitu. Sumpah kayak film sih, udah persis Hollywood sih. Mafia gangster gitu ya. Iya. Au, kenceng banget ya anjir suaranya. Kamu menemukan ada jual beli itu nggak? Maksudnya prostitusi gitu loh. Prostitusi. Lu bilangnya apa tadi? Porsche. Lu bilang apa tadi? Porsche. Kayaknya sih ada beneran sih, Kak Bu. Ada satu cewek ya. Apakah Pirang artis-artis itu kayaknya. juga dijual-jualin? Guys, maksudnya nih dia udah dapat artis siapa gitu kan. Nih lu mau pakai nggak atau apa pesanannya siapa gitu. Lu ngerasa ada itu juga di rumah? Apa yang memang ya udah dikirimnya ke private something gitu? Duh, nama itu nongol lagi ya Allah. Siapa sih? Gue pengen ngomong tapi
Udah Ini YouTube disensor lah. Iya, Sensor ngomong aja. aja dulu, tapi nanti kalau emang itu nanti disensor. Jennifer Lopez. Oh, itu emang masuk circle-nya dia. Bukan, lu nanya yang ibaratnya kayak piala bergilir, terus yang kayak ya trofi gitu kan. J-Lo. Gini, J-Lo itu pernah jadi pacarnya P. Diddy. Terus P. Diddy itu bahkan juga, ini agak off dikit ya dari J-Lo, P. Diddy pernah maksa Casey untuk jadi pialanya bergilir teman-temannya dia. Nah itu apa yang nggak mungkin juga itu terjadi di J-Lo, kan bisa aja. Pasti. Bisa. Hmm. Hanya itu sih yang bisa gue dapat. I mean nggak ada nilai spirituality atau apapun di sini Iya, yang bisa yang gue perlu dapat sih, Bow. Kayak jadi mendingan kita pulang sih. Yang penting main course-nya udah ketahuan nih. Betul, ada rave white party, freak off. Ya yang seperti di Perdagangan indictment ada, itu. Kabo. Sampai perdagangan ada bener, confirm. Jadi aku lihat ada cewek blonde ya, kayaknya umurnya masih belasan tahun. Dia pakai handcuff gitu. Terus dimasukin ke dalam sebuah van gitu. Abis itu dibawa kemana, habis itu dipakai rame-rame. Kasian banget cewek ini. Oke, cabut guys. Cabut Oke, ya. yuk. 1, 2, 3. Jadi pengen nyanyi. Bentar, kok ada satu yang megang aku ya Kak Will. Terus dia kayak ngecap di belakang ya. 1, Kenapa ya? 2, 3. Coba capnya dinempelin dulu. Datang. Bentar, kenapa dia ngecap aku ya? Sekuasa Tuhan, tujukan kebenaran, jauhkan kami dari kebun. Dah, di burn. Kenapa Oh, itu bukan dari yang 4, itu yang lain. Nyari kesempatan. Iya, tadi langsung Dari yang aku lain. tiba-tiba gitu ya, Pas kayak mau pergi langsung ya pas mau pergi gitu, Iblis hoodie lain, aku iblis lain. ini, hoodie Biasa. aku ditarik gitu, cap gitu. Coba dibersihin dulu deh. Takutnya ada residu-residu. Tujukan kebenaran. You're okay, Jesslyn. Iya. Dah, you're okay. Kaget juga sih. Udah lama gua gak dibantu Angel. Tadi yang bantu itu Angel. Gitu. Makanya langsung beda. You're okay, Jesslyn. Oke, Tumben. thank you. Oke, jadi gue pengen nyanyi. Di sampoku. Setiap ku mandi di. Aku Didi. Mulut rumahku. Kenapa Oke, harus mulut sih? Kalau gitu kita langsung aja masuk ke conclusion kita. Let's go. Oke, hampir 2 part nih kita udah ngontenin soal P. Diddy. Yap, ini adalah sebenarnya gangster di dunia nyata seperti ini. Ini masih di dunia entertain ya. Gimana yang bener-bener real gangster yang dia bukan entertain kali ya. Yang bener-bener menguasai politik, menguasai ekonomi gitu kan. Ya banyak lah. Mau di Italia, mau di Cuba, atau di Jepang dekat Yakuzanya ya kan. Dan lain-lain. Di Indonesia pun juga ada sebenarnya yang kayak Ada. gini. Ada. Lu masuk ke dunia entertain, lu harus ngapa-ngapain dulu sama gua itu ada, bukan rahasia umum lagi. Mungkin orang-orang yang di dunia entertain tahu lah gosip-gosip ini sebenarnya, tapi itu kan underground. Temanku jadi korban Kak, Bu, Wow. Untung aku tidak. di Indonesia. Tapi aku nggak bisa kasih tahu, maaf Ya, janganlah. teman-teman. Nah, so far kayak gitu. Sebenarnya ini sebuah hal wajar, tapi kita mau conclusion dulu nih, kita mau recap dulu dari apa yang kita temuin ya. Intinya P. Diddy ini memang sesuai dengan apa yang ada di berita lah ya. Bukan sebuah isapan jempol ataupun cuma fitnah semata gitu kan untuk menjatuhkan dia. Tapi dia memang haus dan kekuasaan, keuangan, dan juga recognition dan lain-lain seperti itu. Dan juga para circle-nya juga ya para begitulah ya karena mau nggak Toxic mau banget sih, toxic Kabo. banget. Tapi itulah yang dipilih, duniawi atau apa gitu kan ya. Tapi that's free will lah ya Bro Will. Ada beberapa artis yang untungnya sadar terus menjauhi dari P. Diddy juga banyak juga sih. Betul. Ya itu jalur singkat lah, short lah sebenarnya. Mungkin bener, mungkin yang gue bisa gue ambil adalah P. Diddy memang sebenarnya ditakdirkan untuk memang sudah menjadi orang besar, ya kan, begitu bertalenta dan mungkin ya dia punya kejeniusan juga Dikasih di bidang-bidang. berkah lah gitu Betul. Tetapi menurut gue ya keberkahan itu dan bakatnya dia itu sebuah ujian juga sebenarnya dinilai. Jadi gue udah kasih kayak gini, lu mau ngelangkah kemana nih? ya. Dari situ muncullah checkpoint. Betul. Ya nggak sih? Betul. Misalkan dia milih ke jalan kebaikan, mungkin checkpointnya berbeda ketika dia yang jadi kayak sekarang nih, Betul. yang begitu gelap dengan dunianya dia gitu kan ya. Nah ini jadi sebuah pembelajaran juga sebenarnya buat kita. Betul. Dia memilih checkpoint kebaikan, dia jadi dunianya gelap, gimana maksudnya? Ya maksudnya karena kan dia kan sekarang berada di
memilih jalannya Oh, dia yang memilih gelap. jalan yang gelap ya. Checkpointnya yang gelap gitu betul, maksudnya. betul. Berbeda kan ketika kita memilih gitu kan. Nah, Betul. jadi mungkin pelajaran gue ambil adalah kita di dunia ini mungkin semua the clients yang lagi nonton sekarang punya nih yang namanya keberkahan, entah itu dari harta, keluarga, pertemanan, itu kan rezeki juga sebenarnya. Tapi keberkahan itu tergantung dari kitanya juga sih guys. Itu bisa jadi sebuah ujian juga. Jadi hati-hati. Nah, kalian harus ingat-ingat juga, sering-sering mawas diri ya nggak sih, bahwa ya setiap berkah yang dikasih ke kalian itu tuh juga sebenarnya tanggung jawab. Dan kata-kata yang selalu kita ucapkan dari dulu. Gimana Jess yang kata Uncle Ben? Bukan Dr. Ben ya, Uncle Ben? With great power comes great responsibility. Betul, itu dia. Ya, kalian punya tanggung jawab kalian masing-masing. Pertanggung jawabnya itu nanti akan dipertanyakan sama Tuhan. So far itu sih yang gue dapat dari konten kita kali ini. Walaupun di Indonesia kayaknya sih nggak seliar itu juga lah ya. Gue yakin ada yang liar di Indonesia. Ada sih, Kak, Bu. Nggak kedetek aja Nggak gitu kedetek, kan. Di berita yang Brojo Musti udah Iya sih, iya ya gue tahu. Tapi itu kan beda. Itu bukan ke arah asik ajojay. Arahnya spiritual kan sebenarnya. Nah, ini jelas-jelas bukan spiritual gitu. Ya adalah di luar sana. Hati-hati juga lah dengan mungkin sekte atau apa gitu, perkumpulan yang udah mulai agak-agak aneh-aneh. Ya kalian juga harus lebih aware ya nggak sih? Untuk teman-teman yang di dunia hiburan, aku saranin ya kalau udah mulai mengarah arah yang kurang bener, mendingan jauhin aja. Sayangi diri kalian, teman-teman. Kalian tuh berharga. Betul, karena kalian akan terbentuk dari lingkungan juga. Bukan karena memang takdir atau apa. Jadi ya pinter-pinter lah kalian pilih circle, ya nggak sih? Gitu. Jadi so far itu aja guys, ya kan. Kalau ada pertanyaan atau apa silahkan. Atau ada request atau apa silahkan komen di bawah. Bentar, Apa? tadi kita mau namain ya Kak Will ya. Oke, silahkan. Bahwa sebenarnya PDD ini lagi menjalani masa hukumannya dia, karma. Yang tadi tuh Bro Will. Karma dan evaluasi, assessment. Ibaratnya kubukannya kan intervensi yang mulai gara-gara kasus siapa namanya Casey ya. Ventura. Casey, terus sekarang dia lagi ya secara manusia dia kan lagi di detention, ditahan kan. Betul. Tapi secara kubukannya juga lagi dalam menjalani evaluasi. Kayak kita lihat nih, course hidupnya, arah hidupnya kemana, sikap hatinya gimana, dia mau ke arah mana gitu. Karena masih di kekuasaan Tuhan, monyet. Itu si iblis 4 itu kayak masih ngeliatin terus. Kok bingung kayak ini iblis 4 ini mereka tier 1 tapi kok kayak nggak nuntut balas dan nggak. Enggak, mereka nggak nuntut balas. Kalian Mereka tuh tier 1 bukan sih? Tapi tier 1 bingung. soalnya mereka tuh maunya tuh kerjanya ke orang-orang yang udah datang memang willing untuk go to partinya si PDD ini dan untuk bersenang-senang. Memang orang-orang yang udah ada free will-nya untuk melakukan hal-hal duniawi itu dan tanpa rem. Mereka nggak tertarik untuk ngegodain kita gitu. Tapi mereka tertarik banget. Mungkin mereka pas dari jarak jauh ngeliat aku kayak wah cewek montok seksi begitu datang cowok gitu kali ya. Terus nggak tertarik gitu. Hah, masa mereka Enggak ngeliat- istilahnya kayak Oh. soalnya begitu aku datang tatap muka mereka nggak tertarik lagi. What's Botak wrong? lagi. Hah? Botak lagi gitu. Oh enggak, lu kan pakai topi kan tadi ya? Iya, kenapa ya mereka nggak tertarik lagi ya? Ini aku bingung nih. Oke, Oke, anyway. tapi pertanyaan gue ada lagi nih, tiba-tiba nih kan, orang yang udah sekacau, gue ngomongnya kacau ya, sekacau si PDD ini nih, kehidupannya kok masih diberkahi oleh energi Tuhan, Bro Will? Bisa jadi karena yang gue bilang di part 1 tuh part 2, part 1 bahwa mungkin dia emang tipe soul yang awal-awal, yang baru reinkarnasi awal-awal, bisa jadi. Kedua, ya nggak bisa membatasi Tuhan, Bo. Ibaratnya kalau orang yang semua orang jahat udah pasti masuk neraka, ya nggak ada yang masuk surga dong istilahnya Ya, orang ya. jahat. Tetapi Masih diberi kesempatan lah. iya, dan sejauh mana itu gua kadang nggak mau tahu sih. Gua Dan tugas gua sebagai katakanlah indigo cuma ngelihat oh Tuhan masih berkenan atau Tuhan enggak. Karena bagi yang percaya past life dan reinkarnasi, semua timbangan perbuatan itu nggak bisa diukur cuma dari karma masa kini doang. Masa lalu itu semuanya juga, dan masa depan kalau Seven Prime bilang kan, itu udah di luar sistem pikiran manusia. Jadi kalau lu tanya gue kok Tuhan masih berkenan, gue cuma bisa jawab teori yang pertama, bahwa mungkin saat dia masih soul awal-awal. Kalau hitung-hitungannya nggak mampu gue. Ya itu udah urusan Tuhan lah. Dan memang ya Timbangan walas Tuhan. asihnya Tuhan Iya. untuk memberi dia kesempatan. Segitu besarnya lah hati Tuhan. Jadi buat kalian yang mungkin di rumah ngerasa aduh gila gue udah kotor banget, nggak mungkin Tuhan maafin gue, ada kesempatan guys.
Ya nggak? Ada, karena Tuhan Maha Pemaaf. So, kalau kayak gitu, terima kasih. Ada tambahan lagi, Jess, dari Bro Will? Cukup dari gua. Cukup. Mungkin ada beberapa informasi yang mau kita kasih tahu bahwa kita akan ada event portal podcast Horor festival Oh, festival. Wow. bersama Noise dan juga Spotify. Bukan podcast astral ya teman-teman ya? Bukan, beda. Oke. Portal itu segmen kita sebenarnya, Iya, podcast betul. astral. Kita ada portal podcast horror festival yang diadakan oleh Noise dan juga Spotify pada tanggal 26 Oktober menyambut Halloween, ya kan? Kita bakal horor-hororan bareng. Di situ ada banyak kreator juga, ada Lentera Malam, ada Do You See What I See, terus juga ada podcast pendakian pegunungan juga, ada Scary Things, ya, dan lain-lain gitu kan. Jadi banyak banget kreator horor di sana. Jadi buat kalian yang mau datang, cus. Dan kita nanti ada special juga, special ATI performance as always. Itu adalah perjalanan last kita ke green, hijau. Mungkin kita ada penelitian dulu, ada konten selanjutnya kita belum tahu, kita lihat nanti karena kita belum meetingin ya. Iya, belum. Apa yang mau kita teliti soal hijau-hijau nanti. Pokoknya kita akan live ATI di sana. Jadi buat kalian grab it fast ya kan tiketnya. Semoga pas video ini muncul masih ada. Pokoknya ya ini konsepnya juga baru di bioskop. Ya kan, jadi ATI itu nanti di layar bakal ada banyak gambar-gambar juga yang kayak membawa kita berasa kayak ikut ATI bareng juga. Ini gitu. konsep pertama nih Kak Bu. Betul, di Indonesia. This is the first time. So sayang banget kalian melewatkan ini. So kalau kayak gitu, terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bro Willy, terima kasih Jesselyn, terima kasih the clients yang udah nonton. Mau di-share ke teman-teman kalian boleh soal PDD ini. Thank you banget dan sampai jumpa di next konten kita selanjutnya. Komen di bawah kalau kalian punya request konten-konten atau DM aja, ada tim kreatif kita yang siap membaca ide-ide kalian. Kalau kalian, Kak, bahas ini dong. Sampai jumpa, salam detektif astral, menguak hal misterius dengan cara Khusus. Sampai jumpa. Assalamualaikum.